Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, terutama saya sebagai ibuku, ini langkah yang bagus sekali, khususnya untuk daerah Jati Tujuh. Nah, ini apa nih? Door prize-nya, pertanyaannya apa nih, Kang? Kalau tadi pertanyaan kayaknya terlalu mudah ya. Mudah banget. Banyak banget tuh yang angkat tangannya. Nah, kira-kira sekarang pertanyaan apa nih? Kira-kira pertanyaannya apa ya? Coba Kang Dude deh. Boleh. Mungkin kita lebih yang agak susah kali itu. Agak susah. Oke. Kira-kira ada nggak yang di HP-nya memakai wallpaper logo HIVN? Tidak untuk panitia. Tidak berlaku untuk panitia. Peserta di sini. Jadi untuknya ada wallpapernya seperti saya ini, logo HIVN. Kamera. Atau Dari semua orang yang hadir di sini hanya satu orang ternyata. iya, coba kita lihat. Ya. Ke atas Ibu silakan. Coba kita naik ke atas. Wah, luar biasa. Ibu namanya siapa Bu? Ada tas nih. Ada tas dari Putri Dalam. Putri Dalam. Kadar PKB. Nah, kalau pengen tahu kan kita pengen tahu nih, ini dapat informasi dari mana, edukasinya dari mana, sehingga ibu bisa mendapatkan wallpaper peringatan Hari AIDS Ya, sedunia ini. Bisa ditunjukkan kepada kami? Oke. Majalengka. Oh ini ya logo kegiatan. Logo kegiatan. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Buat ibu yang beruntung ini, silakan ibu, ini ada goodie bag spesial dari Auto 2000 Majalengka. Dan sepertinya satu lagi sebelum kita ke talk show, masih adakah pertanyaannya, Kang Dude? Nah sekarang gantian. Oke. Barangkali Teh Ati punya pertanyaan untuk yang ada di sini. Oke. Ajukan tangannya dan Ajukan langsung tangannya. maju ke depan. Tidak usah malu, tidak usah takut ya. Betul. Oke, silakan ibu yang berkerudung hijau untuk memberikan opini tentang kegiatan ini. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat ibu yang berani ini, luar biasa. Karena memang dari tadi kita lihat ibu-ibu, bapak-bapaknya belum muncul nih. Saya belum lihat antusias dari bapak-bapaknya di belakang, cuma ngawal saja rupanya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi Bu. Jadi menurut mindset ibu deh, menurut pendapat ibu, dengan adanya kegiatan rangkaian hari ini, rangkaian kegiatan Hari AIDS sedunia di Kabupaten Majalengka, dan hari ini satu-satunya di Kecamatan Jati Tujuh dan satu-satunya juga puskesmas yang mengadakan kegiatan ini se-Kabupaten Majalengka. Tepuk tangan untuk Puskesmas Jati Tujuh. Dan ternyata ini ibuku Jati Tujuh. Ibuku. Luar biasa ketika Luar biasa. dibuka maskernya saya langsung familiar nih. Nah ibuku, menurut ibuku pendapatnya apa nih tentang kegiatan kita untuk hari ini, untuk ibu, untuk masyarakat Kecamatan Jati Tujuh tentunya. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, terutama saya sebagai ibuku, ini langkah yang bagus sekali, khususnya untuk daerah Jati Tujuh, sehingga memotivasi kami sebagai kader untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kami. Itu, makasih. Terima kasih juga. Luar biasa ibuku. Tepuk tangan dong buat ibuku Jati Tujuh. Dan tentunya ada goodie bag menarik. Menarik juga masih dari sponsor kita Auto 2000 Majalengka. Terima kasih, silakan. Dan sepertinya sudah tiga peserta yang sudah mendapatkan goodie bag menarik hari ini. Sepertinya kita akan langsung kembali ke acara kita selanjutnya, Kang Dude nih. Tapi jangan khawatir, goodie bag dan juga Masih door prize banyak kita lagi. akan bagikan. Tapi sebelum kita bagi-bagi door prize lagi, kita masih ada satu season lagi ya. Berikutnya kita ada talk show dengan narasumber dari koordinator program HIV PKBI cabang Majalengka dan juga dari Puskesmas Jati Tujuh. Untuk itu kepada Kang Beben dan Ibu Dr. Indah Komala Sakti kami undang untuk naik ke atas panggung.
Oke, silahkan duduk Kang Beben dan juga Ibu Dokter Indah Komala Sakti. Selamat siang, apa kabarnya Ibu Dokter dan juga Kang Beben? Siang, alhamdulillah sehat, baik. Ya, alhamdulillah. Harus semangat ya seperti di kegiatan HIV AIDS Dunia 2021 ini. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah berada di tengah-tengah kita. Ada Kang Beben dan Ibu Dokter Indah. Dan hari ini, saat ini juga kita akan melakukan talk show dan nantinya kita akan mendapatkan pengalaman baru dari kedua narasumber kita ini. Nah, betul sekali. Nah, barangkali Bapak Ibu ya hadirin ada di sini juga ingin bertanya, ingin menggali informasi lebih dalam lagi terkait tentang HIV. Jangan malu-malu untuk mengacungkan tangan dan mengajukan pertanyaannya. Dan nanti juga kita pastinya akan kita kasih hadiah. Pastinya. Dan sebelumnya kita perkenalkan dulu deh siapa sih narasumber luar biasa hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Dan sudah berada di samping kiri saya ada Dokter Indah Komala Sakti. Beliau lahir di Indramayu tahun 1982 dan jenjang pendidikan lulusan Universitas Malahayati Lampung di tahun 2011. Riwayat pekerjaan di 2012 sampai 2020 PNS di Puskesmas Bantarujet, dan dari tahun 2020 sampai sekarang beliau bertugas di Puskesmas Jati 7. Itu untuk Ibu Dokter Indah. Tepuk tangan untuk Dokter Indah Komala Sakti. Dan selanjutnya ada Kang Beben nih. Ada Kang Beben. Sama seperti Dokter Indah akan saya bacakan dulu ya. Betul. Supaya kita lebih kenal lebih dalam lagi siapa sih Kang Beben itu. Iya. Kang Beben ini memiliki nama lengkap Beben Badrudzaman, lahir di Majalengka 9 Desember 1989 dan saat ini menjadi pengelola HIV di PKBI Kabupaten Majalengka. Itu sekilas tentang Kang Beben ya. Nanti untuk lebih detailnya bisa nanya-nanya juga kepada Kang Beben. Nah, Teh, di samping kita kan sudah ada orang-orang yang luar biasa nih ya, yang akan memberikan edukasi, memberikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan HIV. Mungkin langsung ke dokter aja kali ya, Dok ya. Nah, Dok, selama ini kan masih banyak sekali masyarakat awam yang masih rancu, masih tidak paham apa sih itu HIV gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi sama dokter? Terima kasih buat Pak Ibu Daya. Selamat siang ibu-ibu. Bapak-bapak. Nggak ada orang. Mana sambutannya? Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Bapak-bapak. Tepuk tangannya dulu dong untuk semangat kita hari ini. Iya. Terima kasih buat acara ini. Saya mau menyampaikan sedikit, kita bersharing aja ya, sharing buat kita semua. Yang HIV itu singkatan dari human immunology, virus. Jadi virus yang menyerang ke kekebalan tubuh kita, ya, yang menjadi lama-lama kemudian menjadi bisa bertahap jadi AIDS. Gitu. Oh, nah itu dia tuh Bu Ibu. Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang pada tubuh kita. Kalau berbicara tentang tadi HIV, banyak juga masyarakat itu yang masih belum memahami juga antara apa itu HIV dan apa itu AIDS. Jadi apa sih Dok perbedaan antara HIV dan AIDS itu? Terima kasih. Kalau AIDS itu singkatannya dari Acute Immune Deficiency Syndrome. Jadi sekumpulan tanda atau gejala klinis dari HIV. Kalau udah proses, ada tahapannya, udah stadium 4 biasanya udah disebut AIDS. Jadi ada gejala klinisnya yang jelas ya, yang kelihatan, yang menyebabkan terjadinya penurunan kekebalan tubuh. Oke.
Dengan detail sekali ya dijelaskan sama dokter tentang apa sih itu HIV, terus perbedaan HIV dan AIDS juga seperti apa. Dan dari penjelasan dokter berarti berbeda ya dok ya, antara HIV dengan AIDS itu merupakan bagian dari fase dari si virus itu tersebut gitu. Nah dok, tadi juga dijelaskan bahwa di Majalengka juga sudah di angka 600 ya yang tertular HIV, dan termasuk di Kecamatan Jatitujuh juga. Nah dok, berbicara tentang HIV ini, siapa saja sih orang yang bisa terkena HIV? Apakah kita di sini juga bisa tertular, atau misalnya hanya orang-orang tertentu saja dok? Jadi yang bisa tertular HIV itu bisa semua, ya, bisa kita, ya, bisa, bukan dari stigmanya kan biasanya dari sangkanya dari pekerja seksual, ya, dari homoseksual, apa dari pengguna narkoba yang jarum suntiknya gantian gitu ya, bisa seperti itu. Tapi untuk tahun sekarang ya, mulai tahun sekarang stigmanya berubah, bukan dari yang ada penyimpangan seksualnya aja, dari ibu hamil, contohnya kayak ibu Tita ya, bisa dari suaminya, bisa ini. Kalau tenaga kesehatan seperti saya dan teman-teman bisa dari kecelakaan. Misalkan ada pasien, ternyata pasien itu mengidap HIV ya, terus kita tidak pakai handscoon, apa handscoon kita bocor, apa gimana, nah itu bisa menyebabkan terinfeksi HIV ya. Jadi stigma kita jangan, oh ini mah yang kena HIV pekerja komersial aja, apa seksual gitu ya. Iya, bukan seperti itu. Ya, nah, gimana? Tambahan dari Pak Beben? Oh ya, baik. Kasus yang sampai saat ini kita temukan di Kabupaten Majalengka sangat beragam sekali. Terutama memang yang sangat menyentuh itu ya tadi ya, ibu rumah tangga yang tidak tahu menahu. Saya biasanya hanya menyapu di rumah, ngepel, nyuci, tidak pernah neko-neko, nggak pernah yang aneh-aneh. Tapi kok tiba-tiba saya positif HIV gitu. Itu sangat banyak sekali saya menemukan kasusnya. Yang paling masuk ke hati saya itu, saya menemukan banyak balita di Kabupaten Majalengka ini yang status HIV-nya positif. Dan ya masa balita sudah jajan, masa balita sudah melakukan hal-hal yang melakukan hal-hal yang rawan terkena HIV/AIDS, itu tidak. Maka dari itu berangkat dari sana, akhirnya di Kabupaten Majalengka diwajibkan untuk 8 golongan wajib tes HIV di dalam SPM kita. Ada 4 komunitas, ada LSL, laki seks laki, ada TG, transgender, ada WPS, wanita pekerja seks, dan yang keempat itu ada PIWID, people who inject drugs, atau pengguna putau yang disuntikan, itu sangat rawan terkena HIV/AIDS. Di luar dari 4 komunitas itu yang wajib juga dites, ada ibu hamil. Ibu hamil itu pencegahannya 2, untuk ibunya juga untuk jabang bayinya. Makanya dah saya mah nggak pernah melakukan hal beresiko, tes saja. Saya sendiri harus dites karena ya harus tahu status saya gitu kan. Kalau tidak dites saya nggak tahu statusnya. Terus ada WBP, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan penderita IMS, infeksi menular seksual. Ada kita yang menemukan yang gatal-gatal pada kelaminnya, ada yang keputihan terus menerus, ya banyaklah penyakit-penyakit IMS yang lain. Biasanya itu menjadi fase jendela masuk
virus HIV ke dalam tubuh seseorang. Oh, sangat Banyak sekali. banyak sekali ternyata. Semua orang beresiko terkena HIV/AIDS. Iya, dan kembali lagi ke Dokter Indah nih dok. Kalau tadi kan kita sudah tahu nih tentang HIV/AIDS itu apa dan seperti siapa saja sih yang beresiko, juga tadi Kang Beben juga udah jelasin banyaknya. Dah, kembali lagi ke situ. HIV ini kan virus ya dok ya. Nah, kita pengen tahu nih, masyarakat juga pengen tahu, teman-teman pengen tahu gejalanya, gejala awalnya itu seperti apa sih dok? Apakah seperti saya yang sehat-sehat saja ini bisa tergejala, mempunyai gejala itu, atau memang gejalanya ada seperti virus yang sekarang sedang merebak COVID, ada di awal dengan demam tinggi kah, atau di awal dengan batuk pilek kah, dan kondisi imun tubuh yang menurunkah dok? Jadi mohon dok untuk penjelasannya ini. Terima kasih. Untuk gejala spesifik kalau HIV tidak ada, ya. Kalau masa awal-awal terkena, misalkan terkonfirmasi terinfeksi sama pasangan kita atau apa, dalam waktu misalnya 1 sampai 6 bulan itu belum kelihatan, ya, belum kelihatan. Biasanya muncul itu dari dari terinfeksi dari 2 tahun sampai 10 tahun. Nah, tidak seperti kayak COVID, ada batuk, ada sesak seperti itu ya. Jadi nggak ada. Tapi kebanyakan demam yang terus menerus, tidak sembuh-sembuh, ya. Kelelahan badan, asa capek aja badan teh, ya. Kelelahan, terus ada benjolan, kelenjar getah bening. Yang lebih itu apa namanya? Spesifiknya sih belum kelihatan kalau masa itu ya. Kalau ruam-ruam kan timbul, ada ruam-ruam juga seperti campak, tapi tidak spesifik juga ya. Makanya kita harus tes HIV ya. Tes HIV kalau misalkan ngerasa ada kontak atau ada gejala, saya kok keputihan terus ya, kok saya ada luka ya, kok saya berdarah terus apa gimana gitu ya, ada perdarahan, adanya luka di alat vital ya. Jangan takut, jangan ragu, kita periksa di Puskesmas Jati 7 sudah tersedia. Kita wajibkan buat ibu hamil, kita wajib tes HIV ya Pak Beben. Tes HIV, ada hepatitis juga ya. Kita satu paket tes HIV, hepatitis, IMS ya. Kita sudah tersedia gratis di Puskesmas. Tunggu apa lagi ya? Kalau misalkan ada gejala-gejala ya gitu ya. Kalau nggak ada gejala, kita ngerasa per 6 bulan sekali boleh banget ya Pak Beben ya. Per 6 bulan sekali saya mau cek lah gitu kan. Apalagi kita tenaga kesehatan ya, kita tidak tahu pasien kita siapa yang terinfeksi HIV. Terima kasih. Terima kasih dok. Satu lagi dok sebelum ke Kang Beben ya. Ini lalu kalau misalnya kita pengen terhindar tuh, kan kita nggak tahu teman kita, saudara kita atau siapapun yang kita temui itu terinfeksi HIV/AIDS gitu dok. Dan lalu pencegahan preventifnya seperti apa dok yang bisa kita lakukan, itu apa sih yang bisa kita lakukan gitu dok? Pencegahannya kita setia pada pasangan gitu ya. Kalau yang sudah menikah ya, jangan gonta-ganti pasangan. Terus setia ya, setia, bukan setia setiap tikungan ada ya Bu ya Bapak. Jadi kita setia pada pasangan. Kalau misalkan kalau berhubungan pakai kondom, yang berhubungan seksual yang beresiko ya. Kita hindari drugs, terutama pakai jarum suntik ya, kayak tato juga pakai bikin tato seperti itu.
Ya, mungkin itu aja. Ada tambahan? Terima kasih. Dan sekarang kita ke Kang Beben nih. Nah Kang, tadi kan disebutkan di awal tuh ada 600 kasus baru ya di Majalengka ini. Itu angka yang sangat luar biasa setara dengan kabupaten yang lainnya. Kita kan Majalengka memang kabupaten yang sedang bergeliat nih ya. Kita nggak tahu nih ke depannya 10 tahun ke depan akan seperti apa kasusnya. Melihat kasus sebanyak itu dan kasusnya sudah mencapai 600-an. Lalu untuk orang-orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS ini kan, penanganannya di Majalengka seperti apa dan itu bisa dilakukan di mana kan? Ya, karena memang kebetulan saya di pengelolaan program HIV untuk pendampingan juga ada pendampingan ODA orang dengan HIV/AIDS, pendampingan teman-teman komunitas itu ada di saya. Memang selama ini kita dekat dengan masyarakat, kita dekat dengan teman-teman semuanya. Yang pertama saya ingin katakan jumlah sampai saat ini data saya ambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Terakhir kemarin diambil data itu sampai bulan November. Pastinya itu sampai saat 25 November itu 641 kasus di Kabupaten Majalengka di kita. Banyak sekali. Nah, sebanyak itu diapakan setelah kita temukan? Biasanya yang pertama setelah teman-teman layanan, dokter, perawat, ibu bidan menemukan statusnya yang HIV positif, salah satu tantangan utama bagi saya dan teman-teman di lapangan untuk diajak berobat. Mereka itu nggak mau. Loh, kata siapa saya positif? Orang saya sehat-sehat aja kok, nggak pilek, nggak demam, nggak gatal-gatal gitu, kelamin saya normal-normal aja. Itu salah satu tantangan juga buat kita di penanggulangan HIV/AIDS. Sudah ditemukan, sudah dipastikan dia itu terinfeksi HIV tapi tidak mau berobat. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tandanya. Ya walaupun ya setelah masuk fase AIDS tadi Bu Dokter sudah katakan banyak sekali tanda-tandanya. Nah, barulah setelah si orang yang terinfeksi HIV itu kayak Teh Tita lah. Teh Tita dulu ditemukan sekitar 2014 atau 2015 sama Puskes Kadipaten, usia kehamilan entah 7 bulan atau 8 bulan. Untuk beruntungnya dia langsung mau, yuk berobat. Diajaknya kemana? Di sini di Kabupaten Majalengka satu-satunya rumah sakit yang menangani pasien HIV/AIDS yaitu di RSUD Majalengka, tepatnya Klinik Akasia. Jadi di Kabupaten Majalengka hanya ada satu layanan PDP, pengobatan, dukungan dan perawatan ODA itu hanya di Klinik Akasia RSUD Majalengka. Oke, terima kasih Kang Beben dan terima kasih juga untuk Dokter diagendakan, dan tentu saja ini didukung oleh pemerintahan desa yang selalu mensupport warga masyarakatnya untuk mengembangkan potensinya, baik itu berupa kerajinan tangan lah atau kegelaran seni dan budaya. Dan sebentar lagi sambil cek sound ya, ini ada teman-teman kita, teman-teman kita so akrab banget sih. Closing, tapi sebelumnya kita kembali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sampai dengan berakhirnya acara ini. Tentunya acara ini terselenggara atas kerjasama dari Kecamatan Jati 7, Puskesmas Jati 7, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dan juga Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Majalengka, dan tentunya juga PKBI Kabupaten Majalengka. Dan juga untuk sponsor kita kami ucapkan terima kasih untuk Bank BJB Auto 2000 Majalengka dan Hotel Horizon Kertajati. Akhir kata saya Bude dan saya Ati mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai sehat. jumpa tahun depan.